Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan kesehatan maupun umur yang panjang. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurmala Samin, NPM dengan NPM 2110110105. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 3 reguler 1 klaster 2 pada mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Hadis Saputra Panggabean SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tafsir Tarbawi yang berjudul tentang strategi penyampaian ilmu dalam Al-Quran dan metode pendidik dalam Al-Quran. Kata pendidik. Pendidik ini berasal dari didik, yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, atau tentang sopan santun, akal, budi, akhlak, dan sebagainya atau yang lainnya. Menjadi seorang pendidik ini artinya orang yang mendidik. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah menjadi sebuah kewajiban baginya untuk memberikan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Dan ada 5 macam metode pendidikan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, pengertian metode Amsal. Metode Amsal ini diambil dari 2 kata, yaitu metode yang berarti jalan atau cara, dan Amsal ini yang berarti perumpamaan atau contoh. Jadi, metode Amsal adalah cara mengajar yang mana guru menyampaikan sesuatu dengan cara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk mengkonkretkan sesuatu makna yang abstrak. Metode ini sering digunakan guru untuk menyampaikan sebuah materi pembelajarannya supaya peserta didiknya atau anak didiknya mengetahui dan memahami materi pembelajarannya dengan baik. Dan metode ini sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Rujukan ayat dalam metode Amsal yaitu terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-26, surah Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa darabballahu maslan kalimatan thayyibatan kasazarwatin thayyibatin asluha sabitun wa farhuha fi samahi. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya atau menjulang ke langit. Yang kedua, surah Ibrahim ayat 25. Tutik ukullaha kullahinni biizni rabbiha wa yadribul lahul amsala linnasi lahallahum yatazakkarun. Yang artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaannya itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan yang terakhir, surah Ibrahim ayat 26.
Wa masalu kalimatin habisyatin kasazzarwatin habiyasati situsat wakil ardi mallaha min qarari, yang artinya dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya kepada setiap manusia. Begitu juga halnya dengan manusia, ia juga harus bermanfaat bagi orang lain. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seorang guru, haruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, metode tarhib adalah suatu cara yang digunakan dalam pendidikan sebagai bentuk hukuman atau peringatan terhadap anak yang tidak mampu menerima nasihat. Dan ketiga, metode mau'izah, yaitu nasihat. Metode ini dapat dilakukan melalui ceramah atau khutbah dan dilakukan dengan penuh kehusyukan atau keheningan, pada umumnya disampaikan oleh orang yang berpengetahuan dan orang yang soleh. Dan yang keempat, metode tabligh adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang mubaligh kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang jelas dan atas dasar hikmahnya. Yang kelima, metode al-hikmah, yaitu adalah suatu pembelajaran yang dapat kita ambil dari suatu kejadian. Metode al-hikmah ini lebih menekankan pada pendekatan persuasif dan pemberian motivasi yang dapat mengunggah dan membuka alam pemikiran serta didik. Dalilnya yaitu wattaqu fitnatal latusibana allazina zalamu minkum wasatan waqlamu annallaha syadirul iqab, yang artinya peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Strategi penyampaian pendidik dalam Al-Quran. Pendidik ini sebagai suatu upaya perbuatan sudah berlangsung sejak dahulu dan tidak diragukan lagi ekstensinya. Pendidikan telah dimulai dilaksanakannya sejak manusia hadir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya. Pendidikan bukanlah semata-mata merupakan upaya menyiapkan individu untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, melainkan lebih diarahkan kepada upaya pembentukan dan kesediaan melestarikan lingkungan dalam jalinan yang selaras. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran ini, setiap pendidik dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajarnya peserta didik. Dan seorang guru dalam menyampaikan strategi pendidik pembelajaran dalam Al-Quran, yaitu seorang guru memerlukan strategi kepada peserta didiknya. Di antaranya, yang pertama, strategi tersebut adalah strategi pengelolaan kelas, dan yang kedua, strategi penyampaian isi bahan ajar dan strategi pengorganisasian isi bahan ajar. Untuk yang pertama, strategi pengelolaan kelas. Menurut Made Pidarta, pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap
problem dan situasi kelas. Maka guru bertugas untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas. Dengan demikian, peserta didik dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas individual. Dan sedangkan menurut Sudirman, pengelolaan kelas ini merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas dalam pengaturan ruang belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang A, ukuran dan bentuk kelas, dan yang B, bentuk serta ukuran bangku dan meja peserta didik, yang C, jumlah peserta didik dalam kelas, dan D, jumlah peserta didik dalam setiap kelompok, dan yang ke E, komposisi peserta didik dalam kelompok atau seperti peserta didik pandai dengan peserta didik kurang pandai dan pria dengan wanita. Dan yang kedua itu strategi penyampaian isi bahan ajar. Strategi ini merupakan bagian dari metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Manfaat dari strategi ini penyampaian pembelajaran adalah A, untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar, dan untuk yang ke B, untuk menyediakan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan pembelajaran untuk menampilkan unjuk kerja. Dan yang ketiga ini strategi pengorganisasian isi bahan ajar. Menurut Regelut, Gunderson, dan Merrill, adalah strategi yang tersusun secara struktural untuk membuat dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Strategi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang A, strategi mikro untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada suatu konsep, prosedur, dan prinsip. Dan terakhir, strategi makro untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, dan prinsip. Dan untuk metode pendidikan dalam Al-Quran, pendidikan ialah